Bersama-sama kita akan mendengarkan hikmah syawalan yang akan dibawakan oleh Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Sulawesi Selatan, dalam hal ini Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Aziz MAG. Kepada Pak Prof disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, saya yang sebetulnya berat-berat itu menolak karena saya juga memang rindu dengan cabang di sini. Alhamdulillah. Ya, apa yang merindukan di Mamajang? Saya pernah ketua BPH. Saya pernah mendampingi pimpinan cabang periode lalu, sehingga disebut cabang istimewa. Kita hari ini sawalan namanya. Ya, disebut sawalan. Ini pimpinan pusat yang melahirkan itu kata sawalan. Dulu waktu lahir itu kata sawalan, saya mengatakan macam-macam juga itu pimpinan pusat. Bikin kenapa lagi sawalan? Nah, selama ini kita silaturahim, kenapa sawalan? Ya, tapi saya tanya itu kenapa itu sawalan? Nah, ternyata orang di sana itu di Jawa itu sesudah Lebaran, hari kedua sudah puasa kembali. Sampai selesai 6 hari lalu dia sawalan. Dia sawalan, ya. Jadi bukan lagi Idul Fitri, tapi sawalan namanya. Nah, baru dia rame-rame. Nah, itu yang pernah saya dengarkan. Jadi baik sawalan, halal bihalal, silaturahim, tidak ada lain kecuali bagaimana kita ini semua berdamai, semua membangun komunikasi yang damai, yang akrab, yang bersaudara. Kita membangun innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi Allah mengatakan itu bahwa hanya saja orang mukmin itu bersaudara itu. Orang mukmin yang ada di sini, orang mukmin yang ada di sana itu bersaudara. Saya bilang orang bersaudara tidak mungkin ada yang mau merusak, mau membahayain saudaranya. Ya. Tidak wajar seseorang itu menyakiti saudaranya. Ya, tetapi ayat tadi itu didahului dengan ayat wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Ini ayat antisipasi. Kalau ada yang bentrok, ada yang konflik, ada yang selesaikan. Selesaikan itu artinya damaikan. Kalau sudah didamaikan, lalu masih dia melanggar perjanjian damai, selesaikanlah. Tapi selesaikan.
dengan adil. Nah, lalu Allah mengakhiri ayat itu, wallahu yuhibbul muqsitin. Ya, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Ya, berbuat adillah dalam menyelesaikan. Ya, jadi kalau terjadi yang begitu, yang masalah-masalah dalam penyelesaian, kita berbuat adil. Jadi pimpinan, ya pimpinan itu yang harus punya rasa keadilan, punya kearifan dalam menyelesaikan. Dan alhamdulillah, ya saya kira pimpinan daerah dalam menghadapi pimpinan wilayah, ya pimpinan wilayah tidak sedikit juga masalah. Ya, makanya kemarin itu juga ya, seperti itu pernyataan saya supaya kencang-kencang itu. Mari bersinergi pimpinan daerah dengan amal usaha di mana saja. Ya, itulah dinamika. Ya, karena memang yang namanya itu pemimpin itu harus menyelesaikan masalah. Tetapi yang sulit itu, kalau yang seharusnya menyelesaikan masalah lalu terlibat pada masalah, wah itu yang sulit itu. Itu yang utama. Nah, padahal yang namanya pemimpin itu menyelesaikan masalah. Kalau ada orang yang hanya bikin masalah, itu namanya provokator. Nah, ini di situ disebut in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Nah, ini jadi dalam menyelesaikan masalah itu harus tabayun. Ya, karena jangan sampai yang datang menyampaikan itu ada sifat kusuknya. Nah, harus tabayun. Ada lagi yang datang menyampaikan itu ya, karena itu yang sulit. Ya, padahal yang namanya konflik itu dilarang oleh Allah. Maka yang diperintahkan itu wa'tasimu, bersatu berpegang teguh pada sebuah pegangan. Ya, kita berpegang teguh, kita menyatu. Kita bersinergi. Bagaimana kita ini tidak bisa maju kalau yang dihadapi masalah-masalah. Ya. Ini saya gembira diperlihatkan itu di layar itu kelihatan bagaimana di Memajang ini ada perubahan yang drastis itu adalah Khadijah 3 menjadi rumah sakit PKU Muhammadiyah. Ini harus didegut-degutkan itu tadi, bagus itu kalau dikasih masuk di WA, dikasih masuk di YouTube itu beritanya supaya ya, bagaimana supaya ini rumah sakit PKU. Ya. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jadi innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, maka persaudaraan ini harus dibangun. Sinergitas dengan siapa saja di antara kita harus kita perkuat. Itu menjadi sebuah kekuatan. Angkatan muda ini ya, itu bagus sekali pimpinan cabang menugasi angkatan muda jadi panitia. Ini di masjid itu ada masjid tidak mau mempercayakan itu urusan di angkatan muda. Nah, jadi memberi pengumuman orang yang sudah lanjut usia, yang memberi pengumuman, yang azan lagi sudah tidak ada giginya sebagian, ya tidak bisa menyebut secara baik, tidak mau juga diganti. Ya, jadi ini yang begitu juga. Ya, tadi sudah yang manajemen sholat jamaah
bagaimana dengan kepribadian jamaah itu ya, saya kira sudah tadi diuraikan oleh Pak Ketua PDN. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ya ibadah Ramadan kita itu, baik ibadah puasa maupun ibadah qiyamul lail itu semuanya mengarah kepada bagaimana mewujudkan kepribadian muttaqin. Ya, orang muttaqin itu kalau kemarin saya sebutkan itu ada delapan kriteria. Delapan kriteria. Ya, yang pertama itu adalah beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu ialah Allah. Yang lain itu bukan gaib, digaibkan oleh Allah. Jadi yang gaib hakiki ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beriman kepada Allah. Nah, kalau malaikat itu cuma digaibkan oleh Allah sehingga kita tidak lihat. Kalau Allah menghendaki dia langsung duduk di situ di dekat kita kaget itu. Mengapa pakaiannya lain? Bukan pakaian yang dibeli di supermarket, bukan. Ada pakaiannya sendiri. Begitu juga jin. Jin itu digaibkan oleh Allah. Hanya Allah menggaibkan. Mengapa? Mungkin ketakutan kita kalau dia langsung ada di situ. Ada dulu di situ. Mungkin kita ketakutan. Iya. Karena menakutkan kelihatan, maka Allah menggaibkan dia. Iya. Nah, kita ini karena ganteng-ganteng itu, cantik-cantik itu ya. Dinampakkan dan diberi rambu-rambu. Ada rambu-rambunya tadi itu yang dibaca tadi. Nah, hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an ini adalah petunjuk. Ya, jadi Al-Qur'an ini yang menjadi pedoman kita, petunjuk kita. Apalagi karena kita memberi nama, Kiai Dahlan ini memberi nama Muhammadiyah dan kita terlibat dalam organisasi Muhammadiyah, maka harus sunnah Muhammad itu yang harus kita berada di Muhammadiyah, lalu yang kita lakukan yang bukan disenangi oleh Nabi Muhammad. Wah, bukan main, ya Allah. Jadi yang kita lakukan adalah yang disenangi oleh Nabi Muhammad. Sunnah-sunnahnya yang kita ikuti. Ya, kita pergaulan yang ma'ruf, pergaulan yang harmonis. Nah, kita bisa baca ya surah Al-Hujurat itu. Kita dilarang mencela orang. Jangan sampai lebih jelek kita daripada orang yang dicela. Kita cela orang. Kita cela pakaiannya, jangan pakaian kita yang justru tercela. Ya, kan kadang-kadang itu orang dia bilang, pakaiannya si anu tidak tidak matching. Tidak cocok bajunya dengan celana. Nah, itu kan biasa tuh menjadi sumber dosa. Nah, karena itu ya kita yang begini ini tidak boleh kita mencari-cari kesalahan, tidak boleh kita menjelek-jelekkan orang, tidak boleh kita menceritakan macam-macam mengenai orang. Ya. Nah, itu. Jangan sampai orang itu tidak begitu dan kita sudah ceritakan macam-macam tentang orang itu. Itu namanya menggibah. Nah, kalau memang begitu menggibah, tetapi kalau tidak begitu itu memfitnah. Nah, lebih tinggi lagi. Al-fitnah itu asyaddu minal qatli. Nah, Al-Quran itu fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Nah, ini jadi harus kita menjaga, memelihara. Jadi kalau sebetulnya kalau kita
kehidupan kita Islam ini, kalau itu diikuti semua dengan baik, itu kehidupan kita akan tenang. Karena Islam itu dengan pembacaan saya dengan Al-Quran itu Shiratal Mustaqim itu Islam itu. Jangan kita cari jalan lain. Ya. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Masih banyak di televisi membalik besar. Ada yang bilang rambut dibelah 7 dibentang di atas neraka. Bukan. Sekarang ini kita berada di atas siratal mustaqim. Tetapi kalau kita keluar lalu kita menipu, itu artinya kita loncat dari siratal mustaqim. Kita duduk-duduk lalu kita memfitnah orang, itu artinya kita keluar dari siratal mustaqim. Karena itu ya, mari kita betul-betul berada di atas siratal mustaqim ini. Yang kita lakukan adalah kebaikan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya, kita lakukan kebaikan dalam kehidupan ini. Jadi biasa saya mengatakan kalau Asura ayat 77 Al-Qasas itu diamalkan orang dengan baik dalam kehidupan dunia itu saja, satu ayat dia amalkan. Bukan berarti bahwa mereka sholat, tidak. Nah, ini wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, itu masuk semua di situ. Itu masuk saya. Ya, tentu melakukan sholat, mengeluarkan zakat dan sebagainya ya. Karena Allah mengatakan wabtaghi bima atakallahu daral akhirat, untuklah kehidupan akhirat. Ya tentu kalau kehidupan akhirat sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Lalu potongan berikutnya, jangan lupa bahwa kamu di dunia ini hidup di dunia. Ya. Potongan berikutnya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Potongan berikutnya itu jangan kamu melakukan kerusakan. Potongan berikutnya sesungguhnya Allah tidak suka bagi orang yang telah melakukan kerusakan. Ini kan tentu bangsa Israel di sana yang membombardir itu Palestina itu ya. Kalau kerjanya memang selalu melakukan kerusakan. Orang Yahudi memang begitu. Kalau kita baca Al-Quran itu yang melanggar perjanjian adalah orang Yahudi. Yang melakukan kejahatan ini orang Yahudi. Jadi kalau ada ini biasa kalau di Bugis itu kalau ada orang penipu dia bilang masih sifat Yahudi. Jadi itu memang jangan dicontoh. Jadi kalau kita ini ya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Oleh karena itu ya duribat alaihi muzillatu aina ma tutifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Ada dua hubungan yang harus dibangun. Karena orang Yahudi tidak memperhatikan ini, maka ayat itu sebetulnya Yahudi menceritakan bagaimana orang Yahudi. Ya, orang Yahudi dikenakan kehinaan karena dia tidak membangun hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi ada dua hubungan, itu hubungan dengan Allah, komunikasi dengan Allah itu biasa saya sebut begitu. Salat, baca Quran, zikir, doa. Nah, ini empat ini komunikasi kita langsung dengan Allah. Berdialog dengan Allah, baca Quran. Mau tanya bagaimana saya hidup ini, baca Quran. Mau tanya Allah bagaimana saya ini, baca Quran, baca hadis Nabi. Ada yang kita hadapi dalam kehidupan ini, ada kesulitan yang kita hadapi, hadapkan kepada Allah, mohon kepada Allah. Ya Allah mudahkan. Tidak dituntut itu bahasa Arab, bahasa Bugis, bahasa kita sendiri.
Ya Allah, mudahkanlah segala urusanku, mudahkanlah urusanku ini. Jadi kita sebut dulu, mudahkan segala urusanku. Kalau ada urusan apa namanya, sebut itu. Urusan ini saya mohon, ya Allah, dimudahkan saya. Sama dengan ini Anda yang mahasiswa yang mau apa namanya, mau sekolah, sholat istihara. Kalau sholat istihara lalu di situ diperlihatkan, insya Allah diperlihatkan. Dan kalau diperlihatkan ya tentu sukses itu insya Allah. Sukses. Mengapa? Karena sudah diperlihatkan oleh Allah bahwa kamu harus di sini. Ya, jadi minta petunjuk kepada Allah, berdoa. Ya, jadi berdoa, bertawakal. Nah, itu tadi komunikasi kita dengan Allah. Jadi saya kira mudah-mudahan. Kemudian hablum minan nas tadi itu sudah diterangkan oleh Pak Nurdin. Hablum minallah dan hablum minan nas sudah diterangkan sama Pak Nurdin. Cuma saya tambah-tambah. Kan kalau tahiyat itu Allah yang mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi, keselamatan bagimu wahai nabi, kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak mau selamat sendiri. Tidak mau selamat sendiri Nabi Muhammad. Makanya assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Ya, keselamatan juga kepada kami dan kepada hamba-hambamu yang soleh. Jadi Nabi itu begitu. Jadi dialog itu. Jadi tahiyat itu adalah hasil dialog dengan Allah. Kan Allah langsung bertahiyat itu. Tahiyatu lillahi wa salawatu wa thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabi. Jadi at-tahiyatu lillahi wa salawatu wa thayyibatu. Lalu Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu Nabi menjawab lagi assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Jadi dialognya seperti itu. Ya, karena itu ya mari kita balik kiri kanan tadi itu hablum minan nasnya itu bagaimana kita makanya itu juga kita bertemu disebut raddus salam. Apa itu? Ada hadis itu. Kenapa saya lupa? Afsus salam. Ya, sebarkan salam. Begitu kita bertemu, salam. Salam itu assalamualaikum. Sebarkan salam, artinya bangun kedamaian. Bukan saja assalamualaikum. Ya, kalau ada pencuri masuk di tengah malam lalu memberi salam, insya Allah tidak akan ambil apa-apa. Jadi seperti itu, jadi kita, ya. Karena itu mari kita dalam kehidupan ini bangun kedamaian. Kalau ada sesuatu yang ada yang konflik itu segera diselesaikan, segera. Ya. Pernah juga terjadi itu ada orang konflik, yang satu azan, yang satu imam. Tetapi karena konflik antara keduanya ini, kalau maju imam itu yang azan tadi pulang, biar sudah kamat, biar dia kamat. Kalau itu yang maju jadi imam, dia pulang. Begitu saya tahu, ya saya mengatakan, insya Allah maksimal 3 hari saya selesaikan. Alhamdulillah, betul hanya 3 hari. Padahal katanya sudah 6 bulan konfliknya. Dan itu orang lebih tua dari saya waktu itu. Dan sekarang sudah almarhum semuanya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya semua sehingga mendapatkan jannatul na'im
Dan mudah-mudahan kita semua setelah selesai dari Lebaran Idul Fitri, takabbalallahu minna wa minkum, ya takabbal ya karim, itu mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kami dan ibadah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yaitu minal aidin wal faizin, ya banyak. Kalau kita baca itu semua bertambah lagi, saya lihat bertambah lagi tahun ini, lupa saya tambahannya itu, iya ada wasiyamana wasiyamukum. Sudah minta ditakabbalallahu minna wa minkum, sudah masuk semua di situ, tapi ada lagi wasiyamana wasiyamukum. Tapi dia tidak sebut dengan salatana wa salatakum, wa zakatana wa zakatakum. Jangan diurai, sudah bagus tadi umum, tapi karena dia urai tinggal itu yang diterima, tinggal itu yang dihadapkan diterima Allah, yang lain tadi tidak diterima. Jadi jangan diurai. Sudah bagus tadi, takabbalallahu minna wa minkum, takabbal ya karim, takabbal ya karim ya Allah yang maha mulia, terimalah. Seperti itu. Saya kira mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya nasru minallah wa fathun karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.